Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, jumpa lagi dengan saya, nama Fahmi Aryoga, NPM 205222, mahasiswa program Magister Hukum Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan ini saya ingin membuat video sebagai bentuk tugas dari dosen pengampu mata kuliah metode penelitian hukum, yaitu Profesor Dr. Topo Santoso SMH dan Ibu Dr. Rina Syahrullah SHMH. Pada kesempatan ini, tugas metode penelitian hukum yang diberikan kepada kami mahasiswa adalah membuat rancangan judul tesis. Adapun judul tesis yang ingin saya angkat adalah terkait efektivitas penanganan hukum tindak pidana penyeludupan di wilayah kerja kantor, wilayah bea dan cukai DJBC khusus Kepulauan Riau. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang bahwa letak geografis Indonesia yang sangat strategis dan memiliki wilayah lautan yang sangat luas, harusnya dari sisi ekonomi dapat memberikan keuntungan yang besar, karena laut yang menjadi salah satu utama jalur lalu lintas perdagangan internasional tidak bisa lepas dari wilayah laut teritorial Indonesia. Indonesia setidaknya berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga, baik yang berbatasan dengan darat dan laut maupun hanya berbatasan laut. Adapun negara yang berbatasan darat dan laut dengan Indonesia terdiri dari 3 negara, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan 7 negara yang mempunyai batas laut dengan negara Indonesia adalah Singapura, Vietnam, Filipina, India, Thailand, Australia, dan Palau. Sebagai negara kepulauan yang berwawasan Nusantara, batas wilayah laut Indonesia didasari kepada United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi pada tahun 1985 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Pengamanan dan pemanfaatan wilayah laut Indonesia sangat penting dilakukan guna memastikan keamanan dan kedaulatan negara serta peningkatan sektor ekonomi negara dalam rangka pemanfaatan ruang laut sebagai salah satu sumber devisa yang dibutuhkan negara untuk menunjang pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi nasional harus menjadi perhatian serius sebab hal tersebut adalah amanah dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai cita-cita tersebut, sistem hukum nasional tersebut tentu setiap kebijakan dan produk hukum yang dilahirkan harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kegiatan perdagangan di bidang ekspor impor adalah salah satu kegiatan ekonomi yang sangat mempengaruhi peningkatan taraf perekonomian suatu negara. Tingginya tingkat persaingan dan mobilisasi barang antar negara adalah hal yang tidak bisa dielakkan di dalam era globalisasi ini. Untuk itu, sangat diperlukan peraturan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas, namun tetap humanis guna memastikan stabilitas ekonomi dalam negeri berjalan lancar, mutu dan kualitas barang tetap terjaga dengan baik, menghindarkan masyarakat sebagai konsumen dari barang-barang yang membahayakan, serta menjaga kondusivitas pasar tetap stabil. Hakikat pembangunan nasional adalah bertujuan untuk mewujudkan Indonesia seutuhnya dan untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Salah satu sebagian pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang hukum, yang dikenal dengan istilah pembaharuan hukum atau law reform. Pembaharuan hukum nasional sebagai bagian
dari rangkaian pembangunan nasional dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Kegiatan perdagangan antar negara, ekspor, impor, dan pemanfaatan ruang laut secara optimal tentu akan sangat berguna bagi penambahan devisa negara. Namun, harapan ideal yang diharapkan tidak selamanya sesuai dengan kenyataan di lapangan. Tingginya tingkat kejahatan atau tindak pidana penyeludupan yang akan mempengaruhi program dan tujuan pembangunan nasional berkelanjutan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Untuk menjawab tantangan global dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Hukum sebagai sistem nilai tentu saja harus tetap relevan dalam proses pembaharuan masyarakat. Sebagaimana pandangan dari aliran sejarah hukum von Savikny yang menegaskan bahwa hukum harus sesuai dengan jiwa bangsa. Dengan perubahan ini diharapkan dapat mengatasi kelemahan dan kekurangan aturan sebelumnya, serta adanya perluasan norma dari pengertian penyeludupan. Kehadiran regulasi yang baru ini tentu diharapkan lebih mampu menjawab tantangan dan perkembangan zaman. Tindak pidana penyeludupan adalah termasuk masalah hukum yang sangat complicated dan melibatkan banyak kepentingan serta motif ekonomi yang apabila dilihat dari sisi keuntungan sangat-sangat menggiurkan. Para pemodal, cukong, aparat atau petugas, pengusaha dan pekerja lapangan berusaha untuk mencari keuntungan yang besar dengan jalan penyeludupan. Tindak pidana penyeludupan memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap ekonomi, khususnya di bidang industri dan perdagangan. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian pada tahun 2015, industri tekstil dan produk tekstil di dalam negeri tumbuh negatif sebesar minus 6,14%. Hal ini diakibatkan banyaknya pakaian bekas yang masuk ke Indonesia melalui jalur ilegal. Langkah pencegahan terhadap tindak pidana penyeludupan akan memberikan dampak positif yang sangat luas kepada lapangan ekonomi dan industri dalam negeri. Di antaranya bisa menyumbangkan penerimaan secara optimal penerimaan bea masuk atau BM dan pajak dalam rangka impor yaitu PDRI, mendorong serta melindungi tumbuh kembangnya industri dalam negeri, melindungi masyarakat dari bahaya dampak kesehatan akibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang, mencegah resiko kerugian akibat virus dari penyakit yang dibawa oleh tumbuhan atau pakaian bekas, serta menjaga keamanan negara dari pengiriman senjata api dan bahan-bahan berbahaya. Bea dan Cukai merupakan institusi negara konvensional yang keberadaannya di bawah Kementerian Keuangan dan keberadaannya hampir ada di seluruh dunia. Sama halnya dengan keberadaan kepolisian, kejaksaan, angkatan bersenjata, istilah yang digunakan oleh masing-masing negara tentu saja berbeda. Namun yang populer dan yang paling populer sering kita dengar itu adalah customs dalam bahasa Inggris dan douane bahasa Prancis. Kedua istilah ini yang banyak mempengaruhi negara-negara dunia. Di Indonesia sendiri, Bea dan Cukai dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1945 dengan nama Pejabat Bea dan Cukai. Salah satu tugas pokok dan fungsi Bea dan Cukai adalah penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, perlindungan masyarakat, perdagangan, industri dalam negeri, dan menjaga kepentingan nasional dari barang impor, barang ekspor, serta barang kena cukai yang diperdagangkan secara melawan hukum atau ilegal. Kepulauan Riau secara geografis berbatasan langsung dengan negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura yang dibatasi oleh Selat Melaka. Salah satu selat yang menjadi jalur pelayaran internasional yang paling sibuk di dunia setelah Selat Hormuz sebagai jalur perdagangan internasional. Dekatnya jarak antara Kepulauan Riau Indonesia dengan Malaysia dan Singapura dari satu sisi secara ekonomi dan perdagangan lintas batas negara sangat-sangat menguntungkan. Namun tidak sedikit juga masalah hukum, khususnya dalam bidang penyeludupan yang mengancam stabilitas pasar di Indonesia akibat marak dan tingginya angka penyeludupan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Banyak faktor pendukung terjadinya tindak pidana penyeludupan di Selat Melaka ini yang merupakan salah satu titik wilayah pengawasan Bea dan Cukai Kepulauan Riau. Di antaranya adalah adanya disparitas harga barang pokok yang tinggi, banyaknya pelabuhan ilegal atau dikenal dengan istilah pelabuhan tikus, adanya gray area di mana titik lokasi tersebut belum diatur batas wilayah antar negara sehingga mengakibatkan area tersebut dijadikan sebagai tempat stay sebagai tempat stay. Hal ini menyulitkan pihak patroli Bea dan Cukai menjangkau wilayah tersebut. Untuk Kota Batam saja, pada tahun 2018 pemerintah Kota Batam menginventarisir terdapat 70 titik pelabuhan tikus atau pelabuhan ilegal di Kota Batam. Pelabuhan ilegal tersebut sangat rawan menjadi jalur maupun peredaran barang ilegal dan pidana lintas batas negara. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khusus Kepulauan Riau mempunyai peran dan kedudukan yang sangat strategis sebab wilayah hukumnya meliputi perairan Selat Melaka, jalur perdagangan paling sibuk di dunia. Hal ini selain bernilai positif dan memiliki keunggulan, tetapi juga memiliki potensi yang tinggi dan rawan terhadap tindak kejahatan, khususnya tindak pidana penyeludupan, baik dalam kegiatan impor maupun kegiatan ekspor. Dari uraian di atas tergambar dengan jelas bahwa di wilayah Kepulauan Riau dengan karakteristik khusus mencapai luas sekitar 251.000 persegi dengan luas perairan itu sekitar 96%, menjadikan jalur laut sebagai sarana favorit bagi para penyeludup untuk melakukan aktivitas ilegalnya. Sebab selain dapat melakukan pengiriman barang dalam jumlah besar, kegiatan pengangkutan bisa dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan tidak resmi atau sering disebut dengan pelabuhan tikus yang tersebar di berbagai pulau yang ada di Kepulauan Riau. Dari uraian tersebut, penulis berkeinginan meneliti lebih dalam terkait fakta-fakta tersebut dan bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penyeludupan di wilayah kerja Kantor Direktorat Bea dan Cukai DJBC khusus Kepulauan Riau. Penulis akan menyajikan dalam bentuk uraian ilmiah yaitu tesis. Mudah-mudahan proposal tesis ini dapat diterima oleh pihak kampus dan pembimbing, yaitu dengan judul Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyeludupan di wilayah kerja Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kepulauan Riau. Adapun uraian dari proposal tesis ini sebagai berikut. Proposal ini terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 tentang metode penelitian hukum. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah metode penelitian hukum ini adalah yang pertama yang terhormat Profesor Dr. Irwansyah SHMH, dan dosen pengampu yang kedua Ibu Dr. Rina Syahrullah SHMH. Latar belakang dari penelitian sebagaimana sudah saya paparkan sebelumnya di dalam video, itu terjadinya ada perbedaan antara dasain dan dengan dasolen. Dasolennya Undang-Undang 45 pasal Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 95 tentang kepabeanan, pasal 2 ayat 1, pasal 2A dan lain sebagainya. Ada harapan di sini bahwa dengan kegiatan perekonomian lalu perdagangan lintas batas negara diharapkan memberikan sumbangsih pada negara untuk bisa menaikkan angka devisa negara. Namun pada faktanya atau dasainnya masih tinggi angka penyeludupan baik secara kualitas maupun kuantitas, menimbulkan kerugian keuangan negara yang signifikan. Total sebesar 442,86 triliun atau setara 29% dari total penerimaan pajak Indonesia. Yang ketiga faktanya mengancam perekonomian, industri, perdagangan, pertahanan, dan kesehatan. Industri tekstil dan produk tekstil dalam negara tumbuh negatif. Banyak pelabuhan ilegal. Setidaknya ada 160 pelabuhan tikus yang ada di Kepri, 54 di Kota Tanjung Pinang dan Bintan, 70 di Kota Batam, dan selebihnya tersebar di kabupaten lainnya, termasuk itu di Karimun juga termasuk salah satu yang tinggi. Fokus penelitian terkait seberapa efektifnya tindak pidana penyeludupan di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJBC khusus Kepulauan Riau. Pendahuluan tentang permasalahan penelitian 1.2 yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana efektivitas penegakan hukum tindak pidana penyeludupan di wilayah kerja kantor DJBC khusus Kepulauan Riau. Permasalahan penelitian yang kedua adalah apa faktor penyebab dari tindak pidana penyeludupan di wilayah kerja kantor DJBC khusus Kepulauan Riau. Yang ketiga, bagaimana solusi agar penanganan tindak pidana penyeludupan di wilayah kerja DJBC khusus Kepulauan Riau dapat dioptimalkan. Adapun tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian satu, untuk mengevaluasi pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyeludupan di wilayah kerja kantor DJBC khusus Kepulauan Riau. Yang kedua, untuk mengetahui faktor penyebab dari tindak pidana penyeludupan di wilayah kerja kantor DJBC khusus Kepulauan Riau. Dan tujuan yang ketiga adalah untuk memberikan solusi yang bisa dijadikan bahan masukan kepada penegak hukum dan semua pihak terkait penanganan tindak pidana penyeludupan khususnya di wilayah kerja DJBC Kepulauan Riau dapat dioptimalkan. Tujuan dan manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini saya bagi menjadi dua. Yang pertama, kegunaan secara teoritis sebagai bahan informasi di bidang ilmu hukum khususnya dalam ranah tindak pidana penyeludupan, mengetahui bagaimana gambaran kasus penyeludupan yang marak terjadi di wilayah kerja kantor wilayah Bea dan Cukai Kepulauan Riau. Manfaat penelitian atau kegunaan secara praktis itu bagi penulis, bagi dunia akademik, dan bagi aparat serta masyarakat luas. Kegunaan praktis bagi penulis yaitu untuk bisa menyelesaikan tugas ujian semester mata kuliah Metode Penelitian Hukum pada program Magister Hukum Universitas Internasional Batam. Bagi dunia akademis dapat menyumbangkan pemikiran dan memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya. Sementara bagi aparat penegak hukum serta masyarakat luas dapat memberikan tambahan pengetahuan terkait penegakan hukum tindak pidana penyeludupan di wilayah hukum kantor wilayah Bea dan Cukai Kepulauan Riau. Bab 2, tinjauan pustaka dan landasan teori. Tinjauan pustaka itu terdiri landasan operasional, landasan konseptual, landasan yuridis, dan hasil penelitian terdahulu. Sementara landasan teori, pada penelitian ini penulis ingin menggunakan pendekatan teori efektivitas hukum oleh Profesor Sujono Sukamto. Tinjauan pustaka, definisi operasional. Definisi operasional pertama, efektivitas hukum. Efektivitas hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang, ada kalanya bukan abstraksi dari nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif. Maka tidak bisa dijalankan atau bahkan hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realitas kehidupan masyarakat, seringkali penanganan hukum tidak efektif sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam perspektif efektif hukum. Penegakan hukum menurut Profesor Dr. Jimli Asyidiki adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Definisi operasional penyeludupan. Penyeludupan adalah tindakan mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan dengan tidak memenuhi formalitas kepabeanan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sementara menurut keputusan Presiden RI nomor 73 tahun 1967, tindak pidana penyeludupan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri, yaitu ekspor, atau memasukkan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia. Daerah pabean yaitu wilayah Republik Indonesia yang meliputi daratan, perairan, dan ruangan udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan. Ada lagi kawasan pabean, impor, ekspor. Namun ini gambaran secara umum. Yang kedua adalah tinjauan pustaka pada poin 2.1.2 kajian konseptual. Di sini saya ada beberapa poin yang ingin saya kemukakan. Kajian konseptual adalah suatu bagian yang terpenting dari perumusan suatu teori. Penerapan konsep pada dasarnya adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal
hal yang khusus dan disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan antara penafsiran mendua atau dibius dari suatu istilah yang dipakai. Kerangka konsep adalah suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penilaian tesis ini. Dalam penulisan tesis ini ada beberapa landasan konsepsional, yaitu A. Tindak pidana yang akan terdiri dari pengertian, jenis tindak pidana, tujuan hukum. B. Tindak pidana penyeludupan, pengertian, unsur-unsur penyeludupan, dan sanksi dari tindak pidana penyeludupan. C. Saya ingin menguraikan tentang sejarah undang-undang kepabeanan di Indonesia mulai zaman masa kolonial Belanda, Jepang, dan periode pemerintahan Indonesia. Periode pemerintahan Indonesia akan saya kategorikan kepada dua periode, yaitu awal kemerdekaan dan periode Undang-Undang Kepabeanan Nasional. D. Tugas pokok dan fungsi DJBC terkait tindak pidana penyeludupan. Hal ini penting karena yang menjadi sorotan atau fokus saya adalah fungsi bea dan cukai selaku penyidik di dalam tindak pidana penyeludupan. Dan E adalah teori kejahatan dari sisi kriminologi. Hal inilah yang akan saya jadikan sebagai pijakan kajian konseptual untuk kedepannya. Landasan yuridis. Dalam tesis ini saya akan menggunakan landasan yuridis, yaitu pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, PMK Nomor 217/PMK.01/2008 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan, serta PMK Nomor 2/KMK.01/2001. Sebagai pedoman dalam penulisan, saya juga merujuk kepada hasil penelitian terdahulu. Ada beberapa penelitian terdahulu yang ingin saya ambil. Salah satunya itu penelitian yang Khatib Bisri bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Universitas Indonesia atau LPM UI pada tahun 2001. Penelitian berikutnya adalah atau tulisan dari Muhammad Farid Ananda yang dilakukan di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priuk dengan judul Analisis Strategis Pencegahan Kejahatan Situasional dalam kasus penyeludupan barang di Pelabuhan Tanjung Priuk. Penelitian oleh Gloria Yuris Jurnal Hukum volume 5 nomor 3 tahun 2017 dengan judul Tinjauan Yuridis Peran Bea dan Cukai dalam Penanganan Tindak Pidana Penyeludupan Studi Kasus Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak oleh Dedi Maulana pada tahun 2017. Penelitian terdahulu juga saya ambil dari Jurnal Ilmu Hukum ISSN 2302/0180 volume 2 nomor 3 dengan judul Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Penyeludupan Manusia di Indonesia oleh Evelyn Marta Julianta Dahlan Ahli Mujibus Salim, itu tanggal 3 Agustus 2014. Saya juga mengutip atau mengambil dan mempedomani Jurnal Mercatoria ISSN 1979-8652 volume 8 nomor 1 dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan di Indonesia oleh Eva Safitri Nasution pada tahun 2015. Proposal tesis ini saya menggunakan pendekatan atau landasan teori adalah teori efektivitas hukum. Peneliti akan menggunakan teori efektivitas hukum dari Profesor Sujono Sukanto sebagai pisau analisa karena teori efektivitas hukum masih sangat relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Efektivitas atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor. Ini menurut teori efektivitas hukum yang akan dijadikan pisau analisa oleh penulis nantinya, yaitu 1 faktor hukum itu sendiri atau undang-undang, 2 faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun pihak yang menegakkan, 3 faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 4 faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum itu berlaku dan diterapkan. Yang kelima adalah faktor kebudayaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia
dalam pergaulan hidup. Bab 3, metode penelitian. Dalam proposal tesis ini pada bab 3 berisi tentang metode penelitian 3.1, yaitu rancangan penelitian. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat empiris. Pendekatan ini digunakan karena masalah yang akan dibahas berkaitan dengan realitas sosial dan tingkah laku dari aparat dalam pelaksanaan pengawasan dan penanganan tindak pidana penyeludupan. Tingkah laku manusia yang terlibat dalam suatu proses pengawasan dan penanganan perkara tindak pidana juga merupakan aplikasi dari norma-norma yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam KUHP dan peraturan lainnya yang terkait. Pendekatan empiris ini digunakan dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan utuh mengenai latar belakang dan seluk-beluk pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyeludupan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai pada wilayah hukum kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC khusus Kepulauan Riau, sekaligus juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya. Pendekatan penelitian hukum empiris atau non-doktrinal yang memfokuskan kajiannya itu terhadap hukum sebagai seperangkat realitas, seperangkat tindakan atau action, dan seperangkat perilaku atau behavior. Pendekatan yuridis empiris ini penulis ambil untuk mengetahui bagaimana fakta lapangan yang terjadi berkaitan dengan regulasi terkait tindak pidana penyeludupan dalam tatanan praktis. Yang kedua, objek penelitian. Yang menjadi objek penelitian adalah penulis ambil peneliti bagaimana efektivitas penegakan hukum tindak pidana penyeludupan di wilayah Kepulauan Riau, meneliti apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana. Sementara peneliti akan mengambil subjek penelitinya adalah pejabat kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kepulauan Riau serta penyidik yang aktif di dalam menangani tindak pidana penyeludupan, jaksa pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan jaksa pada Kejaksaan Negeri Karimun, hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, masyarakat sekitar pelabuhan, dan penulis juga akan mencoba nantinya melakukan wawancara terhadap para pelaku tindak pidana penyeludupan. 3.3, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. 1. Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber peneliti. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan langsung dengan pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana penyeludupan di Kepulauan Riau. Wawancara akan peneliti lakukan dengan membuat daftar pertanyaan terbuka dan tertutup untuk narasumber yang akan diwawancarai. 2 adalah data sekunder. Data sekunder adalah keterangan yang bersumber dari bahan hukum yang mempunyai otoritas dan mengikat. Data hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari 3, yaitu 1. Bahan hukum primer. Sumber bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang berkekuatan hukum mengikat berupa norma dasar seperti Pancasila, Konstitusi atau UUD 45, peraturan-peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 17 2006, Undang-Undang Nomor 39 2007, Undang-Undang Nomor 8 tahun 81, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 KMK 01 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum semua bahan hukum yang berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah yang terakreditasi serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis. Dan C, yang ketiga, bahan hukum tersier yaitu kamus hukum apabila nanti memang di dalam penelitian ternyata dibutuhkan. 3.4, metode analisis data. Peneliti akan menggunakan analisa data dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan disajikan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif dengan langkah sebagai berikut. 1. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian yang penulis angkat. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan. Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisa untuk dijadikan dasar dalam mengambil dan membuat sebuah kesimpulan. Demikianlah tata urutan dari rancangan judul tesis yang penulis buat. Demikianlah proposal tesis ini dengan judul Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyeludupan di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kepulauan Riau. Saya paparkan melalui video ini.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan kepada dosen pembimbing dan dosen pengampu tentunya nanti dapat memberikan masukan-masukan yang lebih baik sehingga proposal ini nantinya ke depan dapat membantu saya untuk menyelesaikan studi di Universitas Internasional Batam. Terakhir, mohon maaf atas kesalahan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.